Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah sampai ke materi terakhir ya, Mams, Bunda, Ibu semua, yaitu setelah semua proses rangkaian 9 bulan Mams sudah lalui semua, ya, bagaimana? Alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat. Kemudian bayinya sehat, Mams juga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi setelah melahirkan, yaitu do and don't setelah melahirkan. Apa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah do and don't-nya. Kita masuk ke yang do dulu ya. Oke, do yang pertama adalah istirahat cukup. Tidurlah di setiap waktu yang memungkinkan. Kenapa? Karena biasanya bayi itu suka bangunnya nggak mengenal waktu ya. Kadang malam hari jam 2 malam bangun, minta disusuin dan sebagainya. Jadi ketika ada waktu istirahat, segera tidur, istirahat cukup. Cari bantuan, bisa orang tua atau nyawa ART dulu yang Anda percaya atau saudara yang Anda percaya. Sehingga di awal-awal ini harus cari bantuan ya. Jadi jangan dilakukan sendiri. Kalau ada peluang untuk ada yang bisa mau bantu, bantu dulu. Paling nggak 1 bulan ini untuk tahap penyesuaian diri. Karena biasanya di awalnya kalau sulit untuk menyesuaikan diri, berat bayi bisa turun nih, Mams. Jadi kalau bisa jangan ya. Cari bantuan tuh nggak ada salahnya juga. 1 bulan, 2 bulan tuh nggak ada masalah. Diet gizi seimbang, tentu seperti biasa ya, makan protein lebih tinggi daripada karbohidratnya. Pakai korset boleh, karena biasanya perutnya menggantung, jadi kurang nyaman. Bisa pakai korset dulu, nggak ada masalah ya. Menyusui ya, biar menyusunya banyak, ya kalau harus minum air putih yang banyak. Kalau sulit untuk kalau air susunya nggak banyak, ya bisa konsultasi ke dokter kandungan untuk diberikan pelancar ASI seperti itu. Dan menyusui kalau bisa eksklusif ya, minimal 6 bulan, habis itu kalau bisa 2 tahun lebih bagus ya. Kontrol 1-2 minggu setelah persalinan atau bila ada keluhan perdarahan lebih dari 4 pembalut sehari. Wajib kontrol ya, dipastikan dulu rahimnya sudah mengecil, tidak ada luka operasinya juga baik atau luka persalinan juga baik. Pastikan dulu ya, jadi jangan tidak kontrol nih. Rata-rata kadang kalau udah nggak ada masalah nggak kontrol gitu. Kalau bisa kontrol ya, 1 minggu setelah persalinan. Kalau ada perdarahan, ganti 4 kali pembalut lebih, sehari 4 kali pembalut kok ganti-ganti terus nih ya, kontrol juga. Jadi perut hebat, sakit sekali, sakit kepala sampai pandangan kabur. Nah ini bukan karena kecapean tapi kok pandangannya kabur, tapi bukan karena kecapean, langsung ke dokter ya atau ke petugas kesehatan terdekat. Tekanan darahnya tinggi, dicek tensinya tinggi, ada demam, cairan vagina atau nifasnya berbau, jadi ada cairan semasa nifas, cairannya kok berbau nih, nah, langsung ke sana. Bengkak atau nyeri daerah kemaluan dan kaki atau sesak nafas nih, kurang sesak nafas, jadi harus segera ke dokter atau petugas kesehatan terdekat. Jelas ya, ini lakukan ini kalau ada ditemukan seperti ini. Don't atau yang jangan dilakukan ya ini ya. Apa aja itu? Pantang makan. Jadi biasanya mutih nih. Saya sering banget dengar kata mutih, itu istilahnya setelah melahirkan tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jangan makan semuanya ya. Protein lebih bagus. Jadi tidak ada istilah pantang makan. Kemudian alasan lupa makan karena sibuk mengurus bayi nggak boleh, karena mam atau bunda juga harus memaksa untuk tubuhnya memproduksi hal-hal yang baik dengan cara memberikan nutrisi yang baik ke tubuh sehingga menyusuinya atau memberikan air ASI-nya bagus ya. Jadi tidak ada istilah lupa makan, harus makan teratur, oke, dan bergizi. Terus takut mandi ya, jangan ya, harus mandi ya. Kalau sekarang kan misalnya luka di daerah situ kan ada namanya cairan khusus pembersih, daerah kewanitaan ada. Kalau kalau layanan seksu kan ada itu yang yang anti air ya, penutup lukanya yang anti air kan ada itu, pakai itulah ya, biar mandi juga bagus. Jadi kalau mandi fresh kan seger, pikiran enak, semangat ya, Mams. Terus takut tidur siang ini nggak down ya, harus tidur siang ya, karena beberapa pasien saya takut tidur siang kalau emang ada waktu tidur. Terus jangan melakukan olahraga ekstrim atau aktivitas berlebihan, jadi tiba-tiba langsung nge-gym, itu nanti dulu ya, paling nggak nunggu masa nifas dulu.
Oke, kemudian selanjutnya ada namanya pijat di bagian perut, angkat peranakan ini juga jangan ya. Sering tuh habis diurut, enggak, jangan. Biarkan saja dia akan mengecil secara alamiah. Jangan. Terus mengabaikan perasaan depresi. Nah, itu juga jangan misalnya sering kalau nanti suami lihat istrinya tiba-tiba suka bengong gitu, jangan sampai terjadi. Karena capek misalnya belum tidur, terus anaknya nangis terus, itu dia akan emosional akan bergejolak. Nah, itu akan meningkatkan resiko depresi postpartum ya, baby blues syndrome itu loh. Jadi kalau bisa ada seperti ini langsung diajak ngobrol, mau makan apa, mau minum apa, pengennya apa nih ibu, mam, bunda, seperti itu. Jadi jangan sampai ditahan dalam hati saja, diutarakan ke pasangan. Saya kok rasanya seperti ini ya, ini diutarakan, diskusi dengan suami, sharing dengan siapapun itu, sharing ya untuk meluapkan emosi. Oke, selanjutnya adalah lupa KB. Maksudnya nggak KB nih, tiba-tiba hamil lagi, terus nggak boleh menyusui, jangan ya. Jadi ingat ASI adalah hak setiap bayi, terutama 6 bulan pertama tuh kalau bisa jangan hamil dulu. Nah, tapi banyak nih karena lupa ber-KB, tiba-tiba 3 bulan hamil lagi, berarti kan kalau lagi hamil tidak boleh menyusui, Mams. Jadi jangan lupa untuk KB. KB apapun itu ya, setelah masa nifas atau pas nifas silahkan KB. Prinsipnya jangan lupa KB. Kemudian jangan merokok dan minum alkohol ya. Lagi menyusui jangan merokok dan minum alkohol. Kemudian berhubungan seksual setidaknya sampai selesai nifas dulu. Jadi setelah 40 hari, nifas itu kan 40 hari. Setelah sampai nifas baru bisa berhubungan secara seksual. Oke. Jadi sudah tahu do and don't, kita ambil kesimpulan dari seluruh materi yang sudah kita sampaikan di materi ini ya. Semuanya kesimpulan adalah persiapkan persalinan yang baik dimulai sejak awal kehamilan. Sudah dijelaskan tadi di materi awal, bisa dilihat sebelumnya dimulai kehamilan sampai dengan 9 bulan sampai melahirkan. Kemudian adalah mengenali diri dan anatomi tubuh sendiri adalah penting. Tahu dari mana? Dari saat pemeriksaan ANC kontrol dengan petugas kesehatan. Think nutrition first. Jadi nutrisi itu penting untuk kehamilan. Ya. Kemudian ada 6 faktor yang harus dioptimalkan sebelum persalinan, yaitu 6P tadi ya. Sudah pernah dibahas tadi 6P, masih ingat apa aja 6P? Nih, kita lihat di sini 6P. Nah, ini 6P ya. Power, tenaga, panggulnya, passenger janinnya, psikologisnya, kemudian provider penyedia jasa untuk persalinannya, dan partnernya. Jangan lupakan itu. Oke, selanjutnya. Udah jelas ya, jadi 6P-nya. Kemudian persiapan yang matang akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan keberhasilan persalinan normal. Dengan mengikuti semua video-video ini, diharapkan Mams bisa lebih tenang, cemasnya berkurang karena sudah siap nih persalinan, saya mau ngapain, saya harus bagaimana dan sebagainya, gejala-gejala yang saya keluhkan sudah ada solusi dan sebagainya, sehingga Anda lebih tenang, persalinan lebih menyenangkan. Oke. Dan budayakan untuk selalu membaca dan mencari ilmu-ilmu dan memastikan ke dokter apakah ini sesuai atau tidak dengan Mams tentunya, karena setiap kehamilan adalah unik. Ingat ya, setiap kehamilan adalah unik, pasti berbeda. Oke, demikianlah seluruh rangkaian materi di acara ini, di Temu Pakar ini tentang persiapan kehamilan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mam semua dan bunda semua, sehingga persalinannya baik, kehamilannya menyenangkan, dan sudah bisa mengetahui tanda-tanda adanya komplikasi atau kegawatan pada kehamilan. Semoga mam semuanya persalinan menyenangkan dan sukses, dan bayinya semua sehat, mam juga sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.